Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. Rekan-rekan dan teman-teman semua, kita itu pemirsa suara itu. Hari ini, saat ini kita selalu berkeluh kesah terhadap sekali hal tentang dunia ini, mulai dari hidup yang selalu tergesa-gesa, kemudian dibunuh oleh partai-partai kehidupan, bahkan sampai ke rumah pun kita selalu terburu-buru dan tidur tidak nyenyak. Banyak sekali orang-orang sekarang kemudian mengembangkan atau mengikuti gaya hidup long living. Barangkali mereka ingin mengekspresikan bahwa ini hidup dengan keterangan hati. Lantas apa sebenarnya rahasia dari keterangan hati itu? Setiap manusia pada prinsipnya adalah pengen memiliki hidup yang tenang, hidup yang tanpa terburu-buru, hidup yang tanpa dikejar-kejar oleh target maupun pekerjaannya. Namun tentunya kita harus juga memahami kebutuhan dan dinamika kondisi zaman saat ini. Terkait dengan keterangan hati, kepasrahan diri Islam mengajarkan ada beberapa cara sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah Ta'ala maupun melalui Nabi Muhammad SAW. Salah satunya adalah selalu mengingat Allah atau zikir. Allah berfirman dalam Al-Quran, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Quran Arab ayat 12. Ini adalah salah satu jawaban agar kegundahan, kegelisahan kita tidak kemana-mana, kemudian dapat menimbulkan depresi dan akhirnya itu tidak sama. Dengan cara zikir kita dapat membuat hati kita menjadi tenang, menjadi fokus, dan zikir dapat dilakukan kapan dan di mana saja. Seperti dengan membaca tasbih subhanallah, tahmid, alhamdulillah, atau takbir Allah. Kita agar hati kita tenang. Rasulullah juga mengajarkan kita untuk selalu bertawakal kepada Allah. Kita pasrahkan semua urusan yang sudah kita usahakan dengan ikhtiar, dengan kerja-kerja, dengan perencanaan yang baik. Setelahnya kita pasrahkan kepada Allah. Kita bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal hingga beliau mampu menjawab kegundahan kita. Mau urusan tentunya ada di tangan Allah. Sesuai sabda Rasul terkait dengan rezeki misalnya, Rasul pernah bersabda, ya Allah akan memberi rezeki sebagaimana dulu diberi rezeki pada pagi hari yang lapar dan pada petang hari yang kenyang. Itu sebenarnya ini. Bisa juga kita agar hati kita tenang, hati kita khusyuk, hati kita tidak terburu-buru, kita memperbanyak membaca Al-Quran sesuai dengan firman Allah di dalam Quran Surat Al-Isra ayat 82. Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dengan selalu membaca Al-Quran, kita diharapkan atau kita diizinkan oleh Allah untuk selalu mengingat Allah dan membawa hati kita menjadi tenang, apalagi kita membacanya dengan penuh perasaan dan membaca terjemahannya juga dengan segenap hati sehingga kita bisa memahami Al-Quran dan bisa membaca. Insya Allah nanti hati kita akan jadi tenang dan tidak penuh dengan kegiatan salah satu. Yang keempat adalah selalu bersyukur dalam keadaan apapun yang ada di diri, termasuk keadaan kita, termasuk keadaan kita, aktivitas
aktivitas kita. Maupun alam semesta ini semuanya tangan Allah SWT. Jadi apapun sudah ditakdirkan, sudah digariskan oleh Allah SWT, maka semua kita pasrahkan kepada Allah dan kita selalu menjadi manusia yang harus bersyukur. Sesuai dengan Quran surat Ibrahim ayat 7, sesungguhnya jika kami bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Itu kata Allah di dalam Al-Quran. Dan tentunya kita sebagai muslimah, kita harus selalu memegang teguh pada firman Allah maupun hadis Rasulullah SAW, agar hati kita menjadi tenang dan tentunya kita bisa lebih fokus untuk selalu bersyukur menikmati karunia Allah SWT yang diberikan oleh kita di dunia ini maupun di akhirat. Akhir kata, tetap bersyukur dan tetap fokus, dan kita selalu kembalikan semua kembali kepada Allah SWT. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle. Selamat datang di Jepara, kota yang dikenal dengan kekayaan seni dan kerajinan tangannya. Salah satu keistimewaan kerajinan tangannya adalah monel, logam paduan yang menjadi bahan utama berbagai karya seni yang menawan. Sentra kerajinan monel ini berada di Desa Krian, Kecamatan Kalinyamatan, Kabupaten Jepara. Asal mulanya sih Mbak, lama banget dari Bapak gitu. Kita itu kan harus kan perjuangan dari Bapak. Dari Bapak diturunkan ke anaknya. Hampir setiap rumah di desa ini adalah seorang pengrajin monel yang berkualitas. Monel banyak dikenal karena kekuatan dan ketahanannya terhadap korosi, menjadi pilihan utama para pengrajin di Jepara untuk menciptakan produk-produk berkualitas tinggi. Kalau sini toko, kalau di rumah itu pengrajinnya Mbak, cara pembuatannya ada di tempat yang lain. Cuman untuk pemasaran yang di toko itu buat ecer. Kalau Bapak yang bikin pengrajinnya itu dikirim ke luar kota-kota. Kerajinan monel Jepara menggabungkan keahlian tradisional dengan material modern, menciptakan berbagai produk seperti perhiasan, aksesoris rumah, dan alat-alat dekoratif yang unik dan elegan. Jenis perhiasan Mbak, contohnya antara lain kalung, gelang, cincin, anteng-anteng. Proses pembuatan kerajinan monel di Jepara melibatkan teknik pengolahan yang sangat terampil. Kalau untuk proses pembuatan kerajinan monel itu bermacam-macam. Ada yang pakai pemanasan, ada yang langsung bahan dari pabrik. Kalau seperti cincin itu dibuat mulai dari awal itu pakai pemanasan, terus tahap kedua itu ada pembentukan pakai kikir. Selanjutnya untuk finishing terus langsung jadi, itu membutuhkan proses sekitar 1 hari. Pengrajin lokal dengan keahlian turun-temurun memanipulasi logam ini untuk menghasilkan bentuk yang elegan dan detail yang halus. Setiap karya mencerminkan dedikasi dan kecintaan terhadap seni kerajinan, memberikan sentuhan keindahan yang unik untuk setiap produknya. Pakai ekspor itu yang model kuningan, custom nama itu, sama gelang-gelang yang bahannya dari kuningan sampai ke Malaysia itu. Dari desain yang rumit hingga hasil akhir yang halus, kerajinan monel Jepara tidak hanya mencerminkan tradisi panjang dalam kerajinan tangan, tetapi juga memberikan sebuah karya seni yang bertahan lama dan tetap memikat sepanjang masa.
Jadi, jika Anda mencari produk kerajinan yang penuh makna dan kualitas tinggi, kerajinan Monel Jepara adalah pilihan yang sempurna. Temukan keindahan dan kekuatan dalam setiap detailnya, dan nikmati keanggunan yang hanya dapat ditemukan di tangan-tangan terampil pengrajin Jepara. Sebelum berkendara, hendaknya kita menyiapkan dan memenuhi syarat tertib berkendara, seperti helm. Kebalik. Nah, pemakaian helm harus benar ya, dan pastikan helm itu memiliki kode SNI. Surat juga harus dibawa, spion juga harus lengkap ya. Knalpot harus standar agar tidak mengganggu pengendara lain. Roda juga harus standar, yaitu menggunakan ukuran standarnya, tidak menggunakan ban cacing. Dan yang terakhir, mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Ingat, bergaya itu tidak perlu. Safety nomor 1.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, dan juga kesehatan bagi kita semua, sehingga kita semua bisa bertemu di acara yang penuh inspirasi ini. Tak lupa juga sholawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli alaihi. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di hari akhir. Selamat pagi pemirsa dan teman-teman yang ada di studio Jepara TV. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah, senang sekali saya Ababilia Maulida yang akan menemani kalian semua di episode kali ini. Di acara Mutiara Hikmah, mencari berkah dalam setiap langkah. Kali ini tema kita adalah memahami kesehatan mental dalam Islam, yaitu tentang bagaimana pandangan Islam dan pandangan psikologi tentang kesehatan mental. Islam sebagai agama yang mendalam tentang pentingnya menjaga kesehatan mental. Kesehatan mental dalam Islam tidak hanya dilihat sebagai kondisi emosional, tetapi juga dilihat sebagai kesejahteraan spiritual dan sosial seseorang. Kesehatan mental bukan hanya soal perasaan atau emosi kita, tetapi juga tentang bagaimana mengelola tantangan hidup, stres, dan kecemasan. Dalam pandangan Islam maupun pandangan psikologi, ada banyak ajaran yang dapat membantu kita menjaga keseimbangan dalam hidup, baik dari sisi fisik, pikiran, maupun jiwa. Alhamdulillah, rasa syukur dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada sponsor yang telah mendukung acara kami, yaitu dari Alfat Muslim Lifestyle, Toko Hufats, Arjuna, dan Askowanu. Pada episode kali ini, kita akan mengundang dua narasumber yang sangat luar biasa sekali, yang akan membantu kita memahami lebih dalam tentang bagaimana Islam mengajarkan kita untuk menjaga kesehatan mental. Kami akan berbincang dengan Ustadz Wahid Zainul Arif SPDI, yang akan memberikan ilmunya tentang kesehatan mental menurut Islam. Dan juga ada Bu Siti Norastuti SPD, Guru BK SMK Negeri 3 Jepara yang berpengalaman dalam menangani kesehatan mental di kalangan pelajar. Assalamualaikum Ustadz Wahid dan Bu Tuti. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah, sebelumnya terima kasih Ustadz Wahid dan juga Bu Tuti yang sudah berkenan hadir di acara kami, yaitu Mutiara Hikmah, mencari berkah dalam setiap langkah. Nah, sesuai dengan tema kita hari ini nih Pak Ustadz dan Bu Tuti, saya ingin bertanya mengenai tentang kesehatan mental atau yang biasa disebut dengan mental health dari pandangan Islami maupun dari psikologi. Nah, dimulai dari Bu Tuti dulu nih. Menurut Bu Tuti, apa sih Bu yang dimaksud dengan kesehatan mental dari pandangan psikologi? Oke, karena di sini kita kan kalangan pelajar yang notabene saya di SMK 3, penanganannya kebanyakan Gen Z. Jadi kita lihat dari sisi psikologi remajanya. Jadi orang kesehatan mental itu kita lihat dari kesejahteraan secara emosi, psikologi, dan sosial yang akan terlihat kalau mereka dalam mengambil keputusan itu seperti apa. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, dalam pengembangan potensi diri mereka sebagai tanda bahwa mereka mengenal dirinya sendiri dengan baik itu seperti apa. Dan yang terakhir itu interaksi mereka secara nyata, tidak hanya di sosial media saja ya, tapi secara nyata dengan keluarga mereka, dengan teman sebaya, dan dengan lingkungan masyarakat mereka. Seperti itu. Jadi interaksi kepada keluarga dan masyarakat itu sangat penting sekali ya Bu Tuti? Sangat penting sekali. Baik. Lalu menurut Ustadz Wahid, bagaimana nih Ustadz kesehatan mental menurut pandangan Islam? Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita mendapatkan keberkahan di hari yang berkah ini. Amin Allahumma amin. Amin. Ya, langsung saja saya akan menjawab ya kurang lebihnya
dari pandangan Islam itu kesehatan mental itu tidak hanya kondisi psikologis seseorang, tapi sesuatu yang melekat dalam kehidupan seseorang. Seperti yang digambarkan Rasulullah SAW ketika Nabi Muhammad SAW berhasil membangun negara di Madinah, banyak orang Islam dan ada sebagian Yahudi, ada sebagian Majusi. Nah, sementara Rasulullah SAW bersikap bijaksana dalam memberikan suatu kebijakan dan tidak memberatkan dengan orang lain, apalagi dengan kalangan tidak Islam. Nah, dari kepribadian Rasulullah SAW itu sesuatu yang melekat, keberhasilan, sehingga kesehatan mental Islam itu akan terlihat. Terima kasih. Jadi, lalu Ustadz, bagaimana sih Islam menjelaskan pentingnya tentang menjaga keseimbangan antara dunia dan akhirat? Ya, seperti yang telah dijelaskan Nabi Muhammad SAW, Nabi sering mengajarkan kita berdoa dan sering kita lakukan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana, ya Tuhanku, atina, berilah aku, fid dunya, di dunia, hasanah, kebaikan, kebahagiaan, wa fil akhirati, dan berilah kelak di akhirat, hasanah, kebahagiaan, wa qina adzabannar, dan jauhkanlah kami dari siksa neraka. Dari doa Nabi jelas bahwa kita tidak hanya memikirkan dunia saja, tapi dunia kita pikirkan untuk bekal di akhirat nanti. Amin ya Rabbal alamin. Begitu ya Pak Ustadz, Masya Allah. Nah, dengan Bu Tuti, saat ini nih, dengan adanya media sosial, banyak sekali pelajar yang terpengaruhi oleh perbandingan diri yang tinggi. Bagaimana sih Bu Tuti cara mengatasi hal tersebut menurut Bu Tuti? Begini ya Mbak, kalau saya lihat itu sekarang para Gen Z itu lebih tertarik kalau mereka itu berinteraksinya dengan sosial media. Ya, kadang betul. Dengan teman sebangkunya saja itu malah jarang ngobrol. Nah, dengan keluarganya pun mereka itu kadang tidak tertarik untuk ngobrol, keluar kamarnya saja kalau pas lapar saja. Nah, gimana sih biar kalian itu balancingnya itu ada antara sosial media dengan dunia nyata. Jadi yang perlu kalian pahami dan ditekankan di diri kalian sendiri, bahwa yang namanya dunia maya, sosial media itu maya, tidak sepenuhnya nyata. Semuanya kan juga kita dalam bikin konten, setahu saya ini itu kan tergantung dengan algoritma. Iya nggak sih Mbak? Sebutannya seperti itu ya. Betul, Bu. Terus ada proses editing, ada konsep narasinya. Nah, jadi ditekankan itu nggak nyata. Dan mereka kan biasanya membidiknya, kamera-kameranya itu kan ke hal-hal yang sempurna. Tidak ada manusia yang sempurna. Nah, jadi kalau kalian melihat misalkan, wah konten kreator ini penghasilannya banyak, ya jangan salah, itu kan juga mereka perlu mematangkan konsep juga. Jadi effortnya kan harus dilihat tanpa mengabaikan prosesnya juga. Jadi yang dilihat jangan hasil. Jadi yang perlu ditekankan oleh Gen Z bahwa yang namanya sosial media itu tidak sepenuhnya nyata. Lalu kalau kalian itu mengikuti akun-akun, ya misalkan podcast-podcast ini yang saya lihat itu kadang dalam mereka berbicara itu pun mohon maaf ya, ada kosakata-kosakata yang idealnya itu di-skip, tidak sesuai dengan etika kita. Lah, kalian perlu memfilter, menyaring. Ini pas nggak untuk kalian sampaikan di dunia nyata, diucapkan pas nggak? Lah, ini filter kalian perlu diperketat untuk sosial media itu tadi. Nah, saya kira seperti itu. Jadi tekankan bahwa itu tidak sepenuhnya nyata dan filter itu jauh lebih penting. Kembangkan potensi kalian di dunia nyata. Dan manajemen waktu dalam penggunaan media sosial itu sangat penting. Balancing itu tadi. Jangan terlalu sering menggunakan sosial media dengan mengabaikan keluarga yang ada di sekitarmu. Bahkan kadang kesehatannya pun juga ada
beberapa kasus yang saya temui itu terabaikan karena dia lebih asik main game, lebih asik dengan scroll TikTok. Wah, ini nyebut salah satu platform, nggak apa-apa, nggak masalah ya. Kira-kira seperti itu, Mbak. Iya. Karena banyak sekali ya sekarang para pelajar yang sering merasa insecure dengan orang-orang yang dilihat di media sosial. Betul sekali. Jujur saya pribadi pun seperti itu, Bu. Sering merasa insecure atau down melihat seseorang yang ada di media sosial. Lalu untuk Pak Wahid, dalam Al-Quran atau hadis ada nggak sih Pak ayat yang membahas tentang kesehatan mental? Untuk kesehatan mental di ayat banyak sekali. Ya, di antaranya ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ala, ketahuilah, bidzikrillahi, sebab dengan ingat Allah, tatmainu, bisa tenang, al-qulubu, hati. Jadi ketika kita mendapatkan kebahagiaan, ketenangan, tidak cemas, tidak emosi, maka larinya kemana? Ingat kepada Allah. Kita sudah diberi 5 waktu ingat kepada Allah, yaitu Islam, Isya, subuh, duhur, maghrib, dan asar. Itu suatu waktu 5 yang bisa kita gunakan untuk mendapatkan ketenangan. Dan ketika seseorang mendapatkan ketenangan, otomatis kesehatan mental pun akan terjaga. Terima kasih. Masya Allah, sangat menarik sekali ya teman-teman. Namun kita akan jeda dulu ya Ustadz Wahid dan Bu Tuti. Mutiara Hikmah akan kembali lagi dengan ilmu-ilmu berkah Islamiyah. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Mutiara Hikmah, mencari berkah dalam setiap langkah. Mengalami depresi, dirundung, atau bahkan dilecehkan. Itu bukan hal yang dapat dianggap remeh. Jangan merasa sendiri, jangan dipendam, jangan ragu, dan mulailah ceritakan masalahmu. Nama gue Bobby, ini hidup gue. Bangun tidur, gue ngecek HP. Habis itu makan, terus main game, terus ngerjain tugas sampai malam. Besoknya lagi, bangun tidur, gue ngecek HP, main game lagi. Terus kalau lapar, makan mie instan. Lanjut ngerjain tugas sampai malam. Besoknya lagi, dimulai jam 9. Cek HP ada kelas apa enggak, makan mie lagi, terus main game. Itu aja terus. Nah, itu dulu. Sekarang gue udah nerapin pola hidup sehat. Emang pola hidup sehat itu apa aja sih? Yang pertama, olahraga pagi setiap hari agar tubuh kembali sehat dan bugar. Yang kedua, makan makanan 4 sehat 5 sempurna. Yang ketiga, tetap produktif dan bukan malas-malasan. Dan yang terakhir, tidur yang cukup minimal 8 jam. Nah, sekarang udah tahu kan pentingnya pola hidup sehat itu apa? Yuk, mulai sekarang terapin pola hidup sehat karena kesehatan adalah harta yang tak ternilai. Namaku Hanif. Aku suka bermain game online, khususnya game Mobile Legends. Setiap hari, aku mampu bermain game berjam-jam untuk menaikkan level gameku. Mobile Legends membuat saya mempunyai banyak teman. Namun, aku tidak memperdulikan dampak yang akan aku alami nantinya. Dan pada akhirnya aku sadar
Hey, what is this? What? It's a drugs. That's drugs? It's very dangerous. Wait, really? Yes, drugs are not good for our health. Wait, so we cannot consume this? Yes, alright. So guys, don't take a drugs. SMKN 3 Jepara, say no to drugs. Namaku Hanif. Aku suka bermain game online, khususnya game Mobile Legends. Setiap hari, aku mampu bermain game berjam-jam untuk menaikkan level gameku. Double kill, triple kill, maniac, savage. Mobile Legends membuat saya mempunyai banyak teman. Namun, aku tidak memperdulikan dampak yang akan aku alami nantinya. Dan pada akhirnya aku sadar permasalahan sampah di Indonesia hingga kini masih jadi PR yang sulit untuk terselesaikan. Kembali lagi dalam acara Mutiara Hikmah, mencari berkah dalam setiap langkah. Masih bersama saya, Ababilia Maulida, dan tentunya masih dengan tema yang sama, yaitu memahami kesehatan mental dalam Islam. Setelah kita melewati pembahasan di segmen sebelumnya, saya akan mewakili apa yang dirasakan oleh teman-teman saya maupun saya. Yaitu ketika merasa cemas ketika akan menghadapi ujian, tes, presentasi, atau ingin berbicara di hadapan banyak orang. Nah, hal ini pasti seringkali dirasakan oleh teman-teman. Ya nggak teman-teman? Nah, tanggapan dari Bu Tuti. Menurut Bu Tuti, bagaimana sikap yang harus kita hadapi yang tidak akan membuat kita cemas atau grogi dari pandangan psikologi? Ini dari sisi psikologi remaja, kembali lagi, Gen Z. Kalau ente itu nggak pengen grogi ataupun cemas pada saat ulangan, presentasi, kita kan sering ya tugas-tugas untuk mempresentasikan tugas dari Bapak Ibu Guru, sering banget itu sekarang.
Video pun juga ada presentasi yang divideokan. Nah, salah satu hal yang paling penting di sini sebelum kalian ulangan ataupun presentasi itu yang pertama, jaga kesehatan dengan makan yang cukup, olahraga yang cukup, tidur yang cukup. Jangan kalian tidurnya jam 1 malam karena sibuk konten. Nah, ini yang sering kayak gitu. Iya, begadang. Nanti bangunnya kesiangan. Nah, gimana mau presentasi dengan baik, bangunnya aja udah kesiangan. Nah, bingung nanti. Nah, kalau enggak sarapan ya pengaruh juga. Ya, kalau kalian kurang olahraga bisa jadi itu genzi-genzi ini kena asam urat padahal masih muda. Nah, ada Mbak yang seperti itu. Nah, selain faktor kesehatan itu tadi, penguasaan materi. Ya. Gimana kalian ini bisa presentasi yang all out kalau kalian tidak menguasai materi. Jadi di antara kesehatan, jaga diri Anda dengan baik-baik dan penguasaan materi ini juga sangat mendukung satu sama lain. Nah, di saat-saat tertentu pada masa jeda atau masa tunggu, relaksasi juga diperlukan. Pada saat panjenengan kok ada sedikit rasa kecemasan, sedikit relaksasi. Mungkin dengerin musik-musik yang menenangkan dan menyenangkan hati. Iya. Nah, penting juga tuh Mbak. Biar enjoy gitu ya Bu. Biar enjoy. Atau mungkin bahasa kekiniannya killing time gitu ya. Gitu nggak sih? Killing time. Iya. Healing time. Killing time, Killing membunuh time. waktu. Oh. Kalau healing kan healing. Oh, healing. Beda ya Bu ya. Iya, seperti itu. Hela nafas, killing time-nya dengan mendengarkan musik yang menenangkan dan menyenangkan. Seperti itu. Lalu selanjutnya menurut pandangan Islam, bagaimana sih Ustadz cara menghadapi kejadian seperti ini? Ya, terima kasih. Suatu kecemasan, suatu kegrogian itu hal yang wajar ya. Artinya ketika kita menghadapi sesuatu yang baru, mungkin presentasi atau saya sendiri di awal-awal ketika memberikan ceramah juga grogi, juga cemas. Nanti insya Allah cemas itu akan hilang sendiri. Ya. Dan terus bagaimana cara mengatasi ketika seseorang itu tidak cemas, tidak ada demam panggung? Satu, ya berdoalah. Seperti yang telah dijelaskan dalam hadits qudsi, yaitu ana inda dzanni abdi bi, yang artinya kurang lebih ana aku Allah inda dzanni, berada dalam persangkaan hambaku. Jadi ketika hambaku itu yakin bisa tampil, insya Allah Allah akan memberikan kemampuan. Tapi kalau dari awal kita sudah tidak yakin ya, dari diri kita sudah grogi, nanti di panggung juga akan grogi. Maka berangkat dari sebelum panggung, mari kita yakinkan hati kita, insya Allah Allah akan memberikan jalan tidak grogi. Amin ya robbal alamin. Alamin. Berarti kalau demam panggung atau grogi itu sangat wajar ya Pak? Iya. Masya Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita baru saja menyimak penjelasan yang luar biasa dari Ustadz Wahid dan juga Bu Tuti. Terima kasih atas ilmu dan inspirasinya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberkati kita dan semoga kita dapat mengamalkan nilai-nilai positif dalam kehidupan sehari-hari. Amin, Allahumma amin. Nah, kita bakal membacakan pertanyaan dari teman-teman online Jepara TV nih ya. Sekarang mari kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Ustadz Wahid dan Bu Tuti akan menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman online Jepara TV yang sudah kami siapkan, yang akan saya bacakan melalui question box yang akan kita ambil secara acak. Kita acak ya. Dari @dini08,
Untuk Bu Tuti dan Pak Wahid di pertanyaannya ya. Bagaimana sikap yang harus kita lakukan untuk menghadapi dan menangani trauma atau kejadian buruk dalam hidup? Gimana Pak? Bu Tuti boleh, Pak Wahid boleh. Saya dulu nih Pak. Kalau kita pernah mengalami trauma dalam hidup, pertama yang perlu kita lakukan itu yang paling utama, mencari orang yang mau mendengarkan. Mendengarkan dan juga tidak menyebarkan. Nah, itu yang pertama. Dan biasanya untuk masalah tidak menyebarkan dan mendengarkan dengan baik itu yang paling utama adalah seorang ibu. Kita lebih baik bercerita kepada ibu kita, karena di ibu ini biasanya tidak menghakimi. Betul sekali. Keluarga juga tidak menghakimi, tapi insya Allah yang paling amanah itu di antara semua yang ada di dunia ini adalah seorang ibu. Seorang ibu. Ceritakan kepada ibu kita trauma-trauma yang kita rasakan dan pernah kita alami, ceritakan semuanya. Lalu yang kedua, kalau kita sudah bercerita, hindari juga hal-hal yang menjadikan kita teringat kembali menjadi trauma. Sebelum kita bisa mengatasi kan menghindari dulu. Setelah level menghindari ini bisa kita atasi, baru kita ke level berikutnya. Bisa menghadapi trauma-trauma ini dengan survive. Saya rasa seperti itu dari pandangan psikologi. Dan jikalau kedua hal ini kok sudah dilakukan tetapi tidak ada perbaikan atau dilihat dari sisi orang lain atau keluarga yang curhat sama ibunya atau mungkin sama teman dekatnya, Bu ini anak ini kok ketakutan kalau dengar suara kilat misal ini ya. Nah ini kalau hal-hal seperti itu kok masih terjadi ya, kita perlu menemui ahli. Nah ini sudah nanti ada kemungkinan dia ada serangan panik. Nah, seperti itu. Nah kita kurang lebih seperti itu Mbak untuk jawaban mengatasi trauma yang ini levelnya masih agak rendah dan ke middle-nya seperti itu. Baik, terima kasih Bu Tuti. Selanjutnya akan saya ambil dari box lagi ya teman-teman. Dari @nadin17, ini pertanyaannya untuk Pak Wajid nih. Apa saja faktor dalam Islam yang dapat membantu menjaga kesehatan mental? Ya, di antaranya faktor-faktor yang bisa menjaga kesehatan mental. Yang pertama yaitu selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita tadi sudah saya jelaskan, kita sudah diberikan sesuatu waktu yang bisa kita gunakan tidak lain untuk menjaga kesehatan mental. Mulai dari bangun tidur kita dikasih waktu yaitu sholat subuh. Ketika kita bangun tidur, apa yang kita baca? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Ya Allah, alhamdulillah Engkau telah menghidupkan aku setelah Engkau mematikan aku dari tidur. Jadi aslinya kita itu sudah simulasi mati dengan tidur, terus dihidupkan lagi. Alhamdulillah, sebagai bukti syukur kita sholat subuh, sehingga kesehatan akan terjaga, khususnya kesehatan mental. Kemudian setelah kita bekerja, setelah kita belajar, kita disuruh Allah untuk istirahat, yaitu sholat duhur. Tidak lain untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak lain kesehatan kita terjaga dengan mengingat Allah. Kemudian asar, kita pulang ke rumah, mau tidak mau kita harus melaksanakan sholat asar. Kemudian menjelang malam, kita dihadapkan maghrib. Tidak lain kita ingat kepada Allah, kita dikasih malam. Malam itu luar biasa.
Andaikan tidak ada malam, kita sekolah terus. Andaikan tidak ada malam, kita kerja. Akhirnya kesehatan pun akan terganggu. Kemudian malam Isya, kita disuruh Allah sholat, tidak lain bersyukur masih diberikan nyawa, dan akhirnya kita ditidurkan Allah dan dibangunkan kembali sholat subuh terus, dan akhirnya kesehatan tetap terjaga. Jadi sholat 5 waktu itu sangat penting sekali ya, bagi betul. Manusia agar selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul Pak Wahid? Betul. Jadi kita akan mengambil pertanyaan dari box ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Agak susah ya teman-teman. Perlu Pak? Monggo. Nah, tidak ada teman-teman. Zong guys. Ya sudah Pak. Masya Allah. Alhamdulillah, terima kasih atas partisipasinya Ustadz Wahid dan juga Bu Tuti dan teman-teman online Mutiara Hikmah. Pertanyaan yang belum sempat terjawab akan kami jawab lain kali ya, jangan patah semangat. Untuk sementara kita jeda terlebih dahulu ya Ustadz Wahid dan juga Bu Tuti. Dan teman-teman Mutiara Hikmah, jadi jangan kemana-mana, tetap bersama Mutiara Hikmah, mencari berkah dalam setiap langkah. Sebelum berkendara, hendaknya kita menyiapkan dan memenuhi syarat tertib berkendara, seperti helm. Kebalik. Nah, pemakaian helm harus benar ya, dan pastikan helm itu memiliki kode SNI. Surat juga harus dibawa, spion juga harus lengkap ya, knalpot harus standar agar tidak mengganggu pengendara lain. Roda juga harus standar, yaitu menggunakan ukuran standarnya, tidak menggunakan ban cacing. Dan yang terakhir, mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Ingat, bergaya itu tidak perlu, safety nomor 1. Permasalahan sampah di Indonesia hingga kini masih jadi PR yang sulit untuk terselesaikan.
Terima kasih pemirsa, Anda masih setia menyaksikan kami di Mutiara Hikmah, mencari berkah dalam setiap langkah. Kembali lagi dengan saya Ababilia Maulida. Nah, sekarang kita akan mempersilahkan sesi tanya jawab secara langsung yang akan dijawab oleh Ustadz Wahid dan juga Bu Tuti, yang akan ditanyakan dari penonton yang ada di studio Jepara TV. Silakan teman-teman, apakah ada yang ingin menanyakan? Silakan perkenalkan terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini. Izin bertanya kepada Bu Tuti, kalau boleh tahu seperti apa sih cara membedakan stres biasa dengan gangguan kecemasan? Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan dijawab Bu Tuti. Terima kasih. Tadi sama Mbak siapa ini? Andini. Andini. Cara membedakan antara stres biasa dengan serangan gangguan kecemasan. Gangguan kecemasan. Mbak Andini, kalau stres biasa itu biasanya faktor pencetusnya jelas. Misal, stres nih aku diputusin pacarku, jelas. Stresnya karena diputusin pacarnya atau gebetannya selingkuh. Gensi banget memang Bu. Baru gebetan, selingkuh sudah stres. Nah itu pencetusnya jelas. Nah kalau gangguan kecemasan, itu faktor pencetusnya seringnya tidak jelas. Tiba-tiba, mendadak. Nah, frekuensinya tidak jelas juga kalau gangguan kecemasan. Lalu, kalau stres biasa itu biasanya kita mengatasinya dengan healing. Healing kan macam-macam ya caranya ya. Misal kalau saya healing pergi ke pasar belanja dapat barang harga murah, murcek, itu healing. Atau mungkin kita belanja di toko orange dapat diskonan banyak banget, bisa jadi itu healingnya. Nah, kalau yang gangguan kecemasan itu diajak healing nggak akan selesai masalahnya, masih. Dia mengatasinya bagaimana? Pertama, datangnya ke ahli, bisa psikolog ataupun mungkin malah nanti kalau stepnya itu naik ke tingkat yang agak berat itu bisa jadi ke psikiater. Kalau sudah ke psikiater itu mainnya sudah dengan bantuan obat, selain dengan konsultasi secara terjadwal. Nah, bedanya itu. Lalu yang ketiga, selain cara mengatasinya, kalau stres itu tidak berimbas pada kesehatan fisik. Karena itu, stres kan diajak healing, sudah selesai, makan, kalau dia memang healingnya dengan makan, ya itu sudah teratasi stresnya. Nah, kalau gangguan kecemasan ini, biasanya dia akan berimbas ke penurunan kesehatan fisik juga. Seperti itu. Cara-cara kita membedakan antara stres biasa dengan gangguan kecemasan. Itu ya, Mbak? Nggih, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Tuti. Siapa lagi nih teman-teman yang mau bertanya? Silakan perkenalkan diri. Itu mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mustafa. Saya mau bertanya kepada Bu Tuti. Bu Tuti, saya mau bertanya nih. Peran keluarga dalam menjaga kesehatan mental anggota keluarga itu gimana, Bu? Terima kasih. Bro Mustafa, what's up, bro? Ini gabungan antara psikologi Islam dengan psikologi remaja. Jawaban dari saya, peran keluarga itu sangatlah besar sekali untuk menjaga kesehatan mental anggota keluarga yang satu dengan keluarga yang lain. Karena di keluarga itu madrasah pertama gitu ya Ustadz ya. Nah, madrasah pertama baik dari dalam kandungan maupun pertama kali kalau dalam psikologi itu usia 0 sampai 3 tahun yang sering disebut sebagai golden age atau usia keemasan. Nah, apa-apa yang ditanamkan atau dilakukan oleh anggota keluarga di usia 0 sampai 3 tahun ini, kalau bayi ini sudah keluar atau di dunia ini itu terekam dengan baik. Nah, jadi peranannya selain sebagai madrasah pertama juga sebagai pondasi karakter anak.
Pondasi karakter, pembentukan karakter. Nah, mau baik atau bagaimana itu kan kertas putih. Pertama kali yang membuat tulisan siapa? Ya orang terdekatnya. Siapa yang paling dekat? Orang tuanya. Nah, selain karakter, di keluarga ini juga adalah sistem imun kekebalan dari haters. Iya, haters. Dari haters baik yang di dunia nyata mungkin kan kita nggak tahu ya, yang namanya ini tampak teman tapi ternyata tidak tampaknya haters. Justru kan teman ini ada kemungkinan juga jadi haters terbaik kita. Setahu saya seperti itu, banyak beberapa kasus yang ditemui di kalangan Gen Z, kasus-kasusnya seperti itu. Jadi kekebalan imun mental kalian itu pertama juga dari keluarga, pembentukan karakter kalian juga pertama kali dari keluarga. Madrasah pertama juga dari keluarga. Makanya bro, saran saya ya bro, ente dekatlah sama keluarga ente ketimbang dekat dengan orang lain. Jadi jangan kalau temen ngasih masukan apa ente lebih oke. Tapi kalau yang ngobrol sama ente atau yang ngasih informasi itu ibu malah kadang mikir dulu, loadingnya lama. Nah itu, jadi peran keluarga lebih penting dibandingkan circle teman sebaya ataupun circle tongkrongan ente. Gitu ya Bro Mustafa. Thank you. Terima kasih Bu Tuti atas penjelasannya. Boleh Pak Wahid? Ya, ingin menambahkan ya. Jadi dalam sebuah riwayat itu kan ada suatu keterangan al-ummahat madrasah. Jadi ibu itu menjadi madrasah, menjadi sekolah. Sekolah pertama itu ya ibumu. Sehingga ada seorang sahabat itu bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, siapa sih orang yang paling saya hormati? Siapa? Ummak, ibumu. Terus setelah itu siapa ya Rasulullah? Ummak, ibumu. Setelah itu siapa? Ummak, ibumu. 3 kali ibu. Terus setelah itu siapa? Abak, bapakmu. Artinya apa? Artinya penjelasan Nabi, ibu itu harus diprioritaskan. Jangan sampai betul yang dikatakan Bu Tuti tadi, ibu itu segala-galanya. Jangan sampai kita memberikan minta masukan dari orang lain sementara ibu kita tidak tahu. Kadang malah ibu kita nggak tahu pacar kita, ya. Tahu-tahu itu orang lain yang sudah tahu. Ini kan sangat lucu sekali. Ibu kita yang melahirkan kita, yang mendidik kita, ya kita ajak komunikasi. Cara komunikasi itu sebagai bukti kalau kita menghormati beliau. Mumpung orang tua kita masih hidup, hormatilah beliau sehingga nanti kita menjadi orang yang berhasil, sukses. Amin ya robbal alamin. Amin. Terima kasih Pak Ustadz. Jadi teman-teman di studio adakah yang ingin bertanya lagi? Silakan perkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asifah Syani Kumala Habsi. Saya ingin bertanya kepada Pak Wahid, bagaimana sih cara menghilangkan perasaan bersalah dan rasa menyesal yang mendalam dalam agama Islam? Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Sebelum saya menjawab, saya mau bertanya, perasaan yang mendalam itu merasa bersalah atau sudah salah? Sudah salahnya. Sudah yakin kalau itu bersalah, ya? Iya. Kalau merasa bersalah, merasa berdosa, mau tidak mau, satu yaitu menyesal. Seperti yang disabdakan Nabi Muhammad SAW, an-nadamu taubah. Menyesal itu taubat. Ya, jadi ketika kita sudah ada penyesalan, berarti kita sudah dikatakan orang yang mau bertobat. Kalau ketika bertobat, akhirnya Allah akan mengembalikan jalan kita ke jalan yang benar, sehingga Allah akan memberikan hidayah. Itu cara orang merasa bersalah atau salah, mau tidak mau dia harus menyesal atas perbuatan. Yang kedua yaitu ada niat untuk tidak mengulang kembali. Saya tidak akan berbuat lagi.
biarlah itu menjadi kenangan hidup saya. Tapi jangan sampai kenangan itu disimpan di memori, terus di HP kalian, kemudian dilihat di apa saja. Karena itu sesuatu yang dosa, dan sesuatu yang dosa, kalau sesuatu dosa itu tidak bisa mendekatkan diri kepada Allah, nggak usah diingat-ingat, ya. Ada dosa-dosa yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada dosa-dosa yang tidak akan bisa mendekatkan diri, tergantung dosa apa yang kita lakukan. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih Pak Wahid. Masih ada kesempatan terakhir nih. Ada lagi yang ingin bertanya? Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahbub Syariful Huda. Pak Ustadz, Pak Wahid, izin bertanya nih. Ya, silakan. Apakah gangguan mental seperti kecemasan merupakan kelemahan iman? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah saya katakan, kecemasan, kegelisahan itu manusiawi. Itu tidak menjadi indikator seseorang itu kurang beriman, tidak. Wajar, kita ini manusia biasa, punya rasa takut, punya senang, punya seperti manusia-manusia biasa. Kecuali kita menjadi nabi atau rasul, itu lain lagi, karena sudah diberikan kekhususan. Selama kita menjadi manusia, wajar kecemasan, grogi, ya, itu sudah menjadi hal yang biasa. Seperti yang telah ajarkan Nabi Muhammad SAW, ketika kita cemas, maka kita seringlah berdoa, Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan. Gimana? Apa? Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, jauhkanlah kami dari kecemasan, kegelisahan, dan susah, apalagi menghadapi dunia yang fana, rusak, banyak kemaksiatan. Itu doa selalu dipanjatkan Rasul, padahal Rasulullah orang yang luar biasa. Dan sementara kita orang biasa, sering cemas, sering stres atau pura-pura stres, ya maka kita sering berdoalah, a'udzubika minal hammi wal hazan. Terima kasih. Terima kasih Pak Wahid. Alhamdulillah, bagaimana teman-teman, pertanyaan kalian sudah dijawab ya? Apakah masih belum puas? Ya. Semoga jawaban tadi dapat menambah wawasan kita terhadap kesehatan mental kita ya teman-teman. Ucapan terima kasih kami ucapkan kepada Ustadz Wahid dan juga Bu Tuti atas wawasan yang sudah diberikan kepada kami. Semoga kita semua dapat mengamalkan nilai-nilai positif yang sudah disampaikan oleh Ustadz Wahid dan juga Bu Tuti dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga tidak terlewatkan kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada sponsor yang telah mendukung acara ini, yaitu dari Al-Fat Muslim Lifestyle, Toko Hufats, Arjuna, Askowanu, dan Srijaya Furniture. Dan tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara ya. Terima kasih sekali lagi kepada Pak Wahid dan juga Bu Tuti yang sudah berkenan hadir di sini dan sudah menambah wawasan untuk kita semua. Ini saatnya saya Ababilia Maulida dan kru yang bertugas pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih sudah menyaksikan Mutiara Hikmah, mencari berkah dalam setiap langkah. Dan juga terima kasih kepada sponsor yang telah mendukung acara kami, yaitu Al-Fat Lifestyle, Toko Hufats, Arjuna, dan Askaunu. Jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe channel YouTube Jepara TV. Dan nantikan selalu Mutiara Hikmah episode selanjutnya pada hari Jumat. Dan jangan lupa ketinggalan konten seru dan menarik lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya dan semoga kita selalu diberi keberkahan dalam setiap langkah kita. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
hapus-hapuskan doa hari-hariku, mohon kabulkan. Maulana ya Sami duhai, birahmatika ya Rabbi la taqarrab jana. Maulana ya Sami duhai, birahmatika ya Rabbi la taqarrab jana. Engkau pemurah, engkau penyayang, engkau Allah, Allah yang maha kaya, yang memberi. Untuk setiap doa dan harapan, segala duka hatiku hilangkan, semua salah dosaku mohon ampunkan. Air mata lukaku hapus-hapuskan, doa hari-hariku mohon kabulkan. Maulana ya Sami duhai, birahmatika ya Rabbi la taqarrab jana. Maulana ya Sami duhai, birahmatika ya Rabbi la taqarrab jana. Segala dosa hatiku hilangkan, mohon ampunkan. Air mata lukaku hapus-hapuskan, doa hari-hariku mohon kabulkan. Maulana ya Sami duhai, birahmatika ya Rabbi la taqarrab jana. Maulana ya Sami duhai, birahmatika ya Rabbi la taqarrab jana. Tanah airku Indonesia,